Selamat sore Bapak dan Ibu Jemaat Tuhan GKJ Magelang. Kita bersama-sama lagi akan ketemu di dalam PA online pada saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam persekutuan pemahaman Alkitab secara online. Hari ini kami akan belajar banyak tentang pengharapan dan juga berjaga-jaga. Berkati kami Tuhan, agar dengan diskusi kami ini kami bisa mempersiapkan diri untuk tetap memiliki pengharapan dan terus berjaga-jaga di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, tema yang kita bahas hari ini adalah berpengharapan dan berjaga-jaga. Diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Saudaraku, kadangkala banyaknya tantangan, hambatan, dan godaan menjadikan kita ini kehilangan pengharapan. Misal, sakit berkepanjangan, persoalan keluarga yang tidak kunjung selesai, ataupun studi yang terus-menerus tidak mengalami kemajuan, relasi yang menyakitkan, persaingan dalam dunia kerja, dan seterusnya. Kadangkala kita bertanya dalam diri kita, apa mesti kita harus hidup dan tetap hidup dalam pengharapan? Hari ini, lewat Matius bacaan kita akan diingatkan agar kehidupan kita, meskipun dikuasai oleh kesedihan dan duka cita atau apapun yang menyebabkan, kita diajak untuk tetap berpengharapan. Kita diajak untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dari perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terkait dengan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 1 sampai yang 13 diceritakan di sana ada 10 orang yang menjadi pengiring pengantin perempuan. Ke-10 orang tersebut harus bersiap untuk menemani pengantin perempuan menyambut pengantin laki-laki. Dalam tradisi Yahudi, saudara, kedatangan pengantin laki-laki seringkali tidak bisa ditentukan. Oleh karena itu, pengantin perempuan
dan para pengiringnya mesti senantiasa siap siaga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mempersiapkan semuanya. Itulah yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana. Meskipun mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi juga minyak cadangan di dalam buli-buli mereka. Ini penting agar pelita mereka tidak padam. Jadi 5 gadis yang membawa minyak cadangan menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan persiapan yang baik. Saudaraku, di dalam Perjanjian Lama, minyak seringkali diartikan sebagai Roh Allah. Di dalam konteks masa kini, persiapan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan yang mesti kita lakukan dalam rangka mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi hati dengan firman Allah, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga di dalam segala kehidupannya Roh Allah berkuasa dalam hidup. Roh inilah yang nanti akan menolong kita untuk tetap menjadi orang-orang percaya yang terus melakukan pertobatan dan siap berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, meski dalam penantian tersebut kita bisa menjadi lelah dan tertidur, kita tetap mempunyai persediaan dan tetap bisa menyambut kedatangan Tuhan. Hal ini berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka dianggap bodoh atau tidak bijaksana karena tidak membawa minyak cadangan di dalam buli-buli yang mereka bawa. Jadi, meski mereka itu tidak berbuat jahat, namun mereka dianggap salah karena mereka tidak mempersiapkan diri. Saudaraku, disinilah 5 gadis yang bodoh itu dianggap tidak bijaksana. Hati yang bijaksana yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, seperti itulah yang diibaratkan minyak yang ada di dalam pelita. Sebagai orang beriman, kita harus tetap perlu waspada, berjaga-jaga dan bijaksana, agar jangan sampai kita kehabisan minyak seperti yang dilakukan oleh 5 gadis yang bodoh. Perumpamaan ini mengingatkan kita tidak pernah lupa mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Lantas, bagaimana dengan kita? Mungkin kita ini termasuk orang yang rajin ke gereja. Pertanyaannya adalah, apakah serajin itu pula kita menyerap, belajar, menghayati, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita melalui aktivitas yang kita lakukan di gereja? Atau jangan-jangan aktivitas kita tersebut sekedar aktivitas tanpa didasari oleh perenungan terhadap firman Tuhan? Atau jangan-jangan pengisian firman itu hanya terjadi dalam kebaktian minggu atau dalam PA saja? Itu pun kalau kita serius dan tidak mengantuk.
ketika kita mendengar firman Tuhan. Selain itu, saudara, kita diingatkan untuk mempersiapkan minyak cadangan tersebut melalui relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi didasarkan pada ibadah serta doa-doa, relasi yang tidak sekedar formalitas tetapi juga menjadi praktek dalam kehidupan kita. Kita yang adalah anggota gereja, baik gereja secara lembaga atau gereja di rumah kita masing-masing, gereja mini, kita selalu diingatkan agar kita selalu memiliki pengharapan dan berjaga-jaga. Kita harus yakin dalam kehidupan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan datang, dan oleh sebab itu kita harus tetap mau mengubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, Ia akan datang kembali pada waktunya, waktu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Sang Bapa sendiri. 5 gadis yang bodoh tadi tidak sungguh-sungguh menyiapkan minyak cadangan untuk mengisi pelita mereka. Akibatnya, pada saat dibutuhkan, 5 gadis bodoh tersebut kehabisan minyak, dan hati mereka tidak siap menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki. Gereja diajak oleh Injil Matius ini untuk tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Sebagai gereja Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Sebagai gereja mini dalam keluarga, kita pun mesti mempersiapkan diri. Persiapan diri mesti dilakukan terus-menerus, mendalami firman Tuhan dan memiliki relasi yang intim. Gereja dan keluarga mesti mempunyai komitmen bersama untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini penting karena kita yakin dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Ia akan datang menjadi hakim bagi dunia ini. Maka marilah kita hidup berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Demikian saudara penjelasan dari saya. Kita akan kupas lebih dalam di dalam diskusi kita. Ayo kita masuk ke dalam ruang diskusi. Terima kasih.